Pemirsa, senang sekali saya Don Bosco Slamun bisa bertemu kembali dengan Anda dalam DBS To The Point, program yang menghadirkan newsmaker atau pembuat berita. Sesuai janji saya, program ini akan menghadirkan para kandidat atau calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Kali ini tamu saya adalah satu-satunya perempuan yang ikut dalam kontestasi ini. Dia dipinang 4 parpol yang tergabung dalam poros Cikias untuk berduet dengan Agus Harimurti Yudhoyono maju dalam Pilkada Jakarta. Tamu saya ini punya pengalaman panjang di dunia birokrasi. Pernah menjadi wali kota Jakarta Pusat dan terakhir menjabat Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang budaya dan pariwisata. Di Pilkada Jakarta tahun depan dia akan bertarung dengan mantan bosnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Ini dia Silviana Murni, kandidat calon wakil gubernur DKI Jakarta. Selamat datang di DBS To The Point, Bu Silvia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, Mpok Silvi biasa dipanggil sekarang ini. Orang Betawi. Orang Betawi, kita dengar dulu atau saksikan dulu paket berikut ini. Cikias hidup lagi. Setelah tak begitu berperan dalam Pilpres 2014, Susilo Bambang Yudhoyono turun gunung. Di kediamannya, SBY menghimpun 4 partai politik, yakni Demokrat, P3, PKB, dan PAN, untuk mengusung pasangan calon berlaga di Pilkada Jakarta 2017. Hasilnya mengejutkan. Agus Harimurti, putra sulung SBY, diduetkan dengan Silviana Murni. Silviana adalah birokrat tulen. Karirnya dimulai dari menjadi staf BP7 Jakarta 31 tahun lalu. Dan terakhir menjadi Deputi Gubernur Jakarta bidang budaya dan pariwisata. Kini Agus Silviana masuk panggung baru, dunia politik. Pesaingnya terbilang gajah alias kuat. Tengoklah hasil survei terbaru 3 lembaga yang digelar setelah 3 pasangan mendaftar ke KPU Jakarta. Duet militer sipil ini berada di bawah Ahok Jarot dan Anis Sandi dalam polling lingkaran survei Indonesia. Agus Silviana meraup elektabilitas 19,3%. Lalu 16,7 menurut Polmark Research Center serta 15,8% versi polling Populi Center. Hasil yang lumayan bagus karena Agus Silviana muncul di detik-detik terakhir. Jika tren elektabilitas Agus Silviana naik, pasangan ini menjanjikan persaingan seru dalam Pilkada Jakarta. Sosok Silviana tak bisa dipandang sambil lalu. Dia punya rekam jejak kepemimpinan. Perempuan Betawi ini pernah menjadi wali kota Jakarta Pusat periode 2008 hingga 2013. Namun sekarang, dia punya pekerjaan rumah. Popularitasnya tenggelam di bawah 2 cawagup lain, yakni Jarod Saiful Hidayat dan Sandiaga Uno. Begitu pula dengan tingkat kesukaan. Silviana hanya disukai 32%-an warga menurut survei Polmark Research Center. Selamat ulang tahun, karena pas kita bicara ini Anda merayakan ulang tahun. Hei, kok tahu? 11 Oktober. Itu ya buka-buka Facebook ya. Karena Anda tokoh soalnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Saya pas 58 tahun. 58 tahun. Jadi pasangan paling tua. Luar biasa. Pasangan paling tua atau bagaimana? Kan itu kan pasangannya semua kan lebih gubernur muda. itu, semua gubernur dan wakil gubernur itu saya yang paling tua. Partnernya paling muda. Partnernya paling muda. Wow. Paling keren. Paling keren. Iya, sebetulnya kalau tadi lihat hasil survei itu, angka Anda itu paling bawah, arti pasangan Agus Silvi. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya karena begini, kami pernah datangkan Anis di sini kalau bikin judul bahwa Anis lawan tangguh Ahok. Kalau Anda ada di belakangnya, kami harus menyebut Anda, pasangan Anda itu apa? Lawan tangguh kah atau apa? Untuk Ahok. Lawan paling kredibel untuk memimpin Jakarta.
lawan paling kredibel untuk memimpin Jakarta. Kenapa Anda merasa lawan paling kredibel untuk Ya, karena kalau saya melihat sosok Mas Agus dengan usianya yang 38 tahun itu sudah banyak pencapaian-pencapaian yang diraihnya. Contohnya, ketika saya lihat dari segi pendidikannya, jadi artinya intellectual intelligence-nya. Ini yang perlu saya expose, bahwa ya mungkin media sosial juga sudah mengekspos itu, tapi ini juga menjadi salah satu kenapa saya begitu yakin dan begitu bangga saya dilamar oleh beliau. Gitu. Yang pertama adalah SMA Taruna Nusantaranya saja itu the best one. Kemudian Akmil, kemudian punya 3 gelar dalam arti masternya, dan bukan sekali lagi universitas ece-ece. Tapi Harvard University, Nanyang University, and the best one, IPK-nya jam 4 loh. Mpok Silvi, tentang kredibilitas di dunia pendidikan dan pengalaman di militer, walaupun belum sampai pada tingkat perwira menengah atau perwira tinggi gitu, saya menempatkan itu sebagai bagian lain. Justru kredibilitas itu, kalau saya justru melihat itu justru pada Mpok Silvi sendiri. Karena pernah sangat lama di birokrasi di DKI, bekerja sama dengan 7 gubernur, dan punya 11 jabatan. Saya ingin memperlihatkan bahwa sebetulnya ada perbedaan kredibilitas untuk yang satu dan kredibilitas Anda sendiri sebetulnya. Jadi kita mau mendalami apa yang Anda sebut sebagai lawan yang paling kredibel itu tadi. Saya belum selesai menceritakan Mas Agus. Kenapa? Yang lebih hebat lagi, sehingga saya yakin harus mendampingi beliau. Emotional intelligence-nya luar biasa. Kemampuan emosinya itu seorang pemimpin di Jakarta ini sangat dibutuhkan. Keseimbangan antara intelektual dengan emosionalnya itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau dia pintar saja tapi tidak mampu mengendalikan dirinya, tidak dibutuhkan untuk Jakarta. Karena masyarakat Jakarta itu segmentasinya luar biasa, sangat variatif sekali. Pertanyaan berikutnya adalah begini, kebetulan survei Kompas, publik semakin rasional dalam memilih. Yes. Sekali lagi, kenapa saya harus menaikkan ini? Karena di sini diperlihatkan 95,70% responden mereka percaya pada calon kepala daerah yang punya rekam jejak. Artinya bukan orang yang hanya bisa memberikan janji, bukan? Yes. Nah, kalau lihat ini, Anda ada di posisi yang sudah sangat berpengalaman, 31 tahun dengan 7 gubernur, dengan 11 jabatan. Agus belum. Apalagi yang Anda bisa jelaskan dari pilihan publik seperti itu? Agus itu, kalau saya mendengar cerita dari Pak SBY atau cerita ayahnya, pada usianya ketika Pak SBY di usia 38 tahun, Mas Agus ini jauh lebih banyak punya kesempatan dan lebih tinggi, artinya tingkat prestasi yang diraih oleh beliau. Bayangkan beliau itu pernah dikirim ke Lebanon pada usianya, Pak SBY belum. Pernah dikirim ke Aceh pada usianya, dan bukan hanya setahun lebih gitu. Nah, kemudian juga memimpin tentara gitu antara 2 negara. Kemarin saja ketika beliau diminta untuk menentukan pilihan-pilihan, ini ada sebuah kesempatan. Beliau sedang memimpin antara tentara Australia dengan tentara Indonesia. Artinya kesempatan ini yang luar biasa. Pengalaman beliau juga adalah seorang pejabat ketika beliau di tentara. Pernah menjadi kasih ops kalau nggak salah. Jadi artinya secara birokratis bukan hanya internal environment-nya dia, tetapi external environment-nya. Artinya keluarganya yang saya katakan selalu the dream team, dengan 10 tahun menjadi atau 2 periode meraih sebagai presiden, maksud saya. Itu apakah itu bukan sebuah pengalaman birokrasi yang bagus? Dan Mas Agus itu mengikuti dari sejak sebelum beliau presiden. Mpok Silvi, saya ingin bertanya lagi. Anda lebih suka berbicara tentang Agus ketimbang kredibilitas Anda sendiri dan pengalaman Anda sendiri yang sebetulnya sangat panjang, yang bisa jadi justru modal yang kalau menurut cerita pilihan bergantung pada track record, Anda sebetulnya lebih baik. Kita masing-masing barangkali punya artinya kelebihan. Masing-masing punya kelebihan di satu sisi, Mas Agus demikian juga saya. Memang saya akui saya 31 tahun menjabat sebagai atau melayani masyarakat, saya lebih suka itu. Dan obsesi saya itu
saya suka sekali melayani. Artinya itu passion saya. Passion saya. Dan saya bukan hanya sebagai PNS, tapi saya juga di organisasi-organisasi sosial pun gitu ya. Seperti organisasi yang sifatnya pengabdian masyarakat. Lions Club Internasional itu juga saya sebagai Vice District Governor loh. Jadi artinya saya udah jadi wagub duluan tapi di Lions Club gitu ya. Wakil gubernur di Lions Club. Nah kemudian di samping itu juga saya mengikuti 7 gubernur itu, ini sesuatu yang menurut saya buat pembelajaran buat saya gitu. Saya jadi bisa mengalami bagaimana seorang tentara memimpin, kemudian seorang sipil memimpin. Pada zaman Pak Fauzi Bowo, saya berada di dalam. Artinya saya belajar betul bagaimana beliau ini menjadi problem solver yang baik. Gitu. Nah, kemudian ditambah lagi ada 11 jabatan yang diberikan pada saya. Ini kan sebuah hal yang luar biasa. Gitu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali. Saya pernah klarifikasi ini loh ke Pak Ahok. Ya, saya